Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan dalam bahasan tentang generating leads. Baik, ini adalah bagaimana kita mencari prospek untuk bisa selanjutnya menjadi deal transaksi, kita mendapatkan pembeli gitu ya di dalam eh, program pemasaran kita. Kalau di dalam DJKN ini dalam konteks lelang, bagaimana kita bisa mencari baik orang-orang yang mau menjual barangnya melalui lelang.go.id ataupun pembeli yang tentu mau membeli melalui portal kita atau website lelang.go.id ini. Baik, kita lihat dulu kenapa sih perlu adanya pencarian leads ini ya, yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Karena kita lihat di dalam bagian ini yang disebut sebagai funnel ya, di corong gitu. Kalau kita punya 1000 leads, itu yang bisa jadi prospek ternyata hanya sekitar 100. Yang bisa jadi customer yang akhirnya melakukan transaksi dengan kita ternyata hanya 10. Ini rule of thumb ya, jadi sekitar ini angka-angkanya kurang lebih gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mau dapat 10 customer, ternyata harus punya 100 prospek. Ya, prospek itu yang kita follow up, kita lakukan presentasi gitu ya, kita dekati untuk akhirnya deal. Nah, 100 prospek ini didapatnya dari 1000 leads. Leads itu kalau kita punya database, kita punya daftar orang-orang yang kira-kira tertarik gitu ya menggunakan lelang.go.id, kita punya data karyawan perusahaan apa, kita punya data ASN dari kementerian apa misalnya ya, itu kita bisa jadikan sebagai leads. Kita punya daftar mahasiswa mungkin, kita punya daftar ibu-ibu ya, ibu-ibu di komunitas apa gitu misalnya, atau bapak-bapak di organisasi apa. Silakan. Jadi kita sebanyak mungkin mencari leads itu daftar gitu ya, daftar atau database yang kita bisa di awal dulu kita kirimkan penawaran misalnya, kita kirimkan sekedar info awal begitu ya, bahwa ini kita punya uh, portal atau punya marketplace yang bisa mereka manfaatkan seperti itu ya. Jadi jangan segan-segan mengumpulkan leads ya, karena 1000 aja itu kita baru punya 10 customer. Oke. Baik, dari mana kita bisa mengumpulkan leads ini gitu ya? Kita bisa mulai dari menelpon misalnya. Kita punya daftar telepon gitu ya, teleponnya karyawan ini tadi misalnya ya, atau WhatsApp sekarang banyak orang yang juga bisa menyampaikan informasi penawaran, tentu tidak hard selling begitu ya, yang kita bisa sampaikan melalui WhatsApp gitu ya. Tapi silahkan dipertimbangkan ya, karena agak kurang menyenangkan juga pada sebagian orang kalau menerima info yang sebenarnya tidak mereka perlukan gitu ya melalui WhatsApp, karena sifatnya masih lebih ke personal gitu. Kecuali kalau kita punya WhatsApp bisnis ya, Bapak Ibu mungkin tahu. Jadi kita bisa punya WhatsApp bisnis, itu kita infokan di beberapa tampilan kita, misalnya kita punya Instagram atau kita punya kop surat gitu ya, di info resmi mengenai identitas perusahaan kita cantumkan WA bisnis ya, WhatsApp bisnis, yang itu kalau diaktifkan kita bisa kasih katalog ya. Mungkin Bapak Ibu saya tahu, nanti kalau perlu kita bisa latihan deh ya di sesi besok tuh tentang komunikasi pemasaran. Tapi itu salah satu cara gitu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan telepon atau kalau sekarang WhatsApp gitu.
Baik, yang kedua advertisement. Advertisement itu iklan. Jadi kita bisa buat iklan di media massa, di media sosial juga gitu ya. Lalu kita cantumkan semacam promo gitu. Jadi akan ada event nih gitu ya, akan ada apa seminar gitu ya atau apa yang orang itu bisa datang lalu nanti kita bisa kumpulkan data mereka sebagai leads gitu ya. Jadi melalui advertisement ini, melalui iklan ini kita bisa tulis misalnya dapatkan souvenir cantik gitu ya untuk 100 peserta pertama gitu ya. Kalau sekarang lagi pandemi gini ya mungkin pakai webinar gitu atau kemarin ada open class gitu ya, kita bisa umumkan di Instagram kita iklan nih gitu ya, kita berbayar gitu ke Facebook Ad atau kita bayar di Instagram promo gitu, kita bisa pasanglah berapa rupiah gitu ya. Nah lalu kita tulis di situ nanti untuk ikut ke acara kami di webinar ini silahkan mendaftar ya. Nah, bagi pendaftar yang beruntung, 100 pendaftar yang beruntung misalnya gitu ya, atau 100 pendaftar pertama bisa mendapatkan souvenir cantik gitu ya, atau voucher belanja apa gitu misalnya gitu ya. Nah, udah rame-rame deh orang pada daftar gitu ya. Kemarin tuh yang kebetulan saya jadi pembicara ya um, di CKN Pontianak ya, itu sampai 400 lebih peserta open class. Nah, 400 itu langsung deh bisa jadi leads kita gitu ya. Mereka sudah tertarik dengan lelang, ya tinggal kita follow up gitu, jadi prospek nantinya. Oke, yang ketiga referral. Referral ini kita dapat dari orang lain ya. Jadi referral tuh referensi. Jadi misalnya ada orang sudah menjadi pembeli di lelang.co.id kita kenal gitu, dia ternyata dari kementerian apa gitu ya, atau misalnya dari badan apa, instansi apa gitu. Nah kita bisa minta bantuan kepada beliau, Pak terima kasih udah membeli di lelang.co.id, apa boleh Pak saya minta referensi dari Bapak, kira-kira teman-teman Bapak siapa nih yang bisa saya hubungi lagi gitu ya. Jadi reference gitu ya. Nanti kita bisa sampaikan kepada mereka, selamat pagi Pak, saya dapat nomor telepon Bapak atau kontak email Bapak dari Bapak ini. Beliau kemarin sudah sukses menang lelang gitu ya. Beliau berhasil membeli ini dan sekarang kami mau menawarkan mungkin Bapak berminat gitu kira-kira ya. Jadi database itu didapat dari orang yang sudah pernah menjadi customer kita, lalu kita mintakan referensi beberapa kawan dia gitu ya, biasanya dari sebuah perusahaan atau sebuah instansi, udah deh lumayan lah mungkin dia akan kasih data karyawannya atau data teman-temannya 10 orang, 50 orang lumayan gitu ya. Oke. Kemudian dari yang keempat list purchases. Jadi memang dari orang-orang yang sudah pernah membeli kita, itu jangan lupa kita follow up lagi gitu ya, yang mereka pernah membeli lalu supaya mereka membeli lagi gitu ya. Pak udah lama nggak ada kabarnya nih, kita ada lagi nih barang-barang yang mau dilelang misalnya ya. Jadi list purchase data yang sudah kita miliki sebelumnya diharapkan untuk repurchase ya. Tapi bisa juga yang dimaksud list purchases ini dari data penjualan instansi lain atau tempat lain ya. Kalau mungkin di Kementerian Keuangan ada badan apa, ada unit bisnis apa gitu, kita bisa mintakan gitu ya, atau justru kita minta ke pihak luar, Pak ada ya misalnya dari perusahaan asuransi atau dari perusahaan kartu kredit misalnya ya, tentu dengan izin
kita bisa minta daftar pembeli dari perusahaan lain ya. Bisa barter juga kali ya, tapi silakan ini pertimbangkan gitu ya, bagaimana soal etika dan kerahasiaan data itu ya. Suka bisa jadi sensitif sih kadang-kadang kalau untuk mencuri data gitu ya. Padahal sementara di luaran sana banyak juga orang yang jual data gitu ya. Bapak Ibu tahu jual data 1.000 atau 100.000 daftar ASN kementerian apa gitu. Saya pernah lihat tuh ya, ini nama sama alamat email misalnya ya. Oke, jadi itu di luar sana sih banyak juga yang jual data gitu ya. Sama nih kayak kalau sekarang media sosial tuh jual followers. Nah, kan itu ya. Itu bisa jadi leads juga gitu ya, jual followers. Cuman jangan ngaco, kalau kita bisnisnya lelang ya jangan followersnya jangan ABG gitu ya, jangan yang orang dari India, orang dari Rusia gitu jadi follower kita ya, tentu harus yang tepat gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu ya, those purchases. Baik, kemudian telemarketers ini juga banyak di luar sana yang punya database gitu ya, yang kita bisa dapatkan nomor telepon, nomor WA gitu. Saya nggak tahu dapat dari mana itu, tapi ya oke aja sih. Yang penting kita pada saat awal menghubungi mereka sebagai prospek, ketok pintu dulu lah gitu ya, misalnya assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang, bla bla bla, saya dari ini gitu ya, mohon maaf ini jika berkenan apa kayak gitulah. Jadi harus awali dulu dengan greetings yang baik gitu ya. Kalau mereka tidak berminat ya sudah, tidak perlu diulang kedua kali. Tapi kalau mereka berminat, jika ada pertanyaan atau berminat bisa menghubungi kami atau apa gitu ya. Nah, terus mereka, iya nih saya kayaknya pengen deh ini ya, lelang gitu. Oke, berarti dapat tuh prospek satu ya. Ingat tadi dari 1.000 cuma ada 100 nih prospek ya, jadi lumayan kita punya 1.000 nomor WA, dapat 100 prospek ya, dan 100 prospek dapat 10 customer gitu. Jadi dilakukan secara telemarketers yang secara bisnis sih masih oke gitu ya. Sekarang Bapak Ibu juga mungkin sering dapat telepon ya. Selamat siang Pak, ini kami dari gini. Ya sudah, kalau nggak berminat, oh maaf, terima kasih, tutup kan udah gitu aja gitu ya. Tapi itu masih dilakukan, masih dirasa cukup lah ya, cukup efektif. Dari 1.000 tadi nyantol 100 kan lumayan gitu ya. Oke, baik, yang berikut organic search result. Jadi ini memang benar-benar kita yang rajin mengumpulkan leads gitu ya. Nggak datang dari mana-mana, tapi memang kita yang kumpulkan sendiri gitu. Jadi misalnya ketemu teman gitu ya, ada relasi, atau ada bahkan orang telepon datang ke kantor kita gitu ya, atau kita tahu dari mana. Jadi benar-benar ngumpulin dari day to day, sehari-hari itu kita bisa kumpulkan sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Bisa juga dari itu tadi sosial media ya, sosial media kita punya followers, jadi satu-satu dihubungi, dikumpulkan gitu. Ini sebetulnya baik ya, karena kita yang bisa punya sense yang tepat gitu. Kira-kira tipe orang yang jadi customer-nya lelang ini seperti apa sih gitu ya. Kalau yang jual, misalnya jual apa namanya, furniture, jual mobil, jual properti gitu ya, yang lelang sukarela itu tipe-tipenya kayak gini deh orang-orangnya gitu ya. Kalau yang pembeli juga kayaknya modelnya kayak gini, entah untuk end user, entah untuk reseller. Nih orang nih suka beli nih barang-barang elektronik yang jadul-jadul gitu misalnya ya, mau dia refurbish, dia recon gitu. Ini orang-orang kayak gini nih yang suka berbisnis untuk dijual lagi misalnya ya. Itu kita kita sendiri yang punya sense kan. Kalau dari luar-luar sana kita punya referral, kita punya dari iklan gitu, belum tentu cocok dengan karakteristik customer kita ya. Jadi organic search result ini sebetulnya boleh dibilang paling baik, karena tingkat keberhasilannya menjadi
prospek itu lebih tinggi ya. Jadi memang kita sudah tahu ini nih bapak ini nih yang Pak Haji ini atau ibu siapa nih atau mpok siapa yang suka jual beli properti misalnya ya. Jadi tuh kita sudah tahu orangnya gitu. Baik, kemudian tracking web page visit ini kalau kita punya, bukan kalau, kan lelang.go itu kan punya punya website ya. Nah, sebenarnya di website itu silakan ditambahkan, mungkin sudah ada apa namanya, semacam, kontak us gitu ya. Jadi kalau ada orang ingin bertanya, mereka bisa tulis, pertanyaan dan terkirim ke adminnya website kita. Nah, dari situ kita kumpulkan deh, "Oh, si ibu ini nih kemarin pernah nanya-nanya soal soal lelang." Oke, begitu dia tanya, kita jawab, kita bisa, pindah ke jalur lain misalnya, "Supaya lebih jelas Bu, boleh nggak saya dapatkan email ibu misalnya, atau saya dapatkan nomor WA ibu supaya saya bisa jelaskan lebih lebih baik." Kan kalau lewat website susah gitu misalnya ya. Ya jadi manfaatkan website itu yang kita bisa dapatkan leads itu tadi, bukan hanya dari kontak us yang mereka telepon, mereka isi form question misalnya pertanyaan, atau di website itu juga bisa kita tambahkan menu WhatsApp. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan klik WhatsApp atau silakan klik online chat misalnya gitu ya. Jadi banyak kan apa namanya fungsi-fungsi yang bisa kita masukkan ke dalam website kita ya. Atau kalau di media sosial ya udah paling jelas, kita posting sesuatu gitu ya di Instagram kita, terus ternyata ada orang yang komen, bertanya gitu ya, atau DM, ya sudah langsung itu jadi leads kita ya. Baik, yang terakhir trade show. Trade show ini pameran, kalau mungkin lelang atau di CKN pernah lakukan apa namanya pameran, seminar mungkin atau roadshow ke kampus-kampus, ke manalah gitu ya ada event-event. Kalau sekarang pandemi mungkin jadi susah ya, eventnya jadi event virtual gitu ya, webinar misalnya. Jadi trade show ini pameran yang tentu diharapkan banyak orang datang ke acara kita. Disitulah kita grab dapatkan ini leads gitu ya. Jadi kalau buat trade show, buat pameran, itu jangan dibiarkan saja orang lalu lalang gitu ya, sebisa mungkin kita dapatkan kontak mereka gitu, at least nomor WA misalnya atau alamat email gitu. Nah, bagaimana supaya mereka mau meninggalkan alamat mereka, bisa kita berikan undian misalnya atau hadiah atau apa ya, atau drop your business card gitu ya, taruh kartu nama Anda di bowl ini misalnya, dapatkan souvenir kayak gitu. Jadi mereka dapat souvenir apalah gitu ya, bolpen, payung, mug atau begitu ya. Tapi mereka tinggalkan business card mereka, kartu nama mereka ya. Jadi kita bisa follow up berikutnya gitu. Oke. Nah, ini contoh-contoh saja 8 cara kita bisa dapatkan leads. Mungkin sekarang terus berkembang dengan teknologi media sosial. Kita punya YouTube juga boleh, ada yang nge-like gitu ya, subscribe apalah itu ya. Lalu kita bisa hubungi mereka. Bisa nggak ya? Bisa kan ya? Oke, jadi misalnya Instagram, Twitter, Facebook boleh gitu ya. Jadi media-media yang kita punyai sekarang itu silakan dimanfaatkan. Tadi saya tambahkan WA bisnis gitu ya. Itu bisa sebagai pintu kita dapatkan leads gitu ya. Oke, baik yang berikut, kalau sudah jadi lead tadi 1000 jadi 100, gimana nih supaya jadi customer yang cuma 10 tadi gitu ya. Oke, dari sebelah kanan sini saya bisa jelaskan. Jadi kalau kita punya website ya, itu jangan terlalu apa namanya
eee, bertele-tele panjang lebar yang nggak guna gitu ya. Kalau kalau kita punya website yang ada isian gitu ya, silakan, isi form ini untuk, pertanyaan yang Bapak Ibu akan ajukan. Terus nanyanya macam-macam, nama, alamat, ini gitu ya, sebenarnya nggak perlu gitu ya. Atau bahkan misalnya, untuk menjadi, peserta lelang gitu ya atau untuk mendaftar gitu, silakan isi formulir. Formulirnya panjang banyak gitu ya yang, bukannya nggak perlu, tapi nggak perlu di awal ya. Jadi bedakan, isian form di awal dengan kalau perlu kita punya, isian form, di tahap selanjutnya. Jadi orang akan tertarik menjadi customer kalau nggak repot, nggak ribet gitu. Waduh ini baru mau begini aja udah ditanya ini segala macam, belum tentu aku, jadi beli gitu ya. Jadi di beberapa perusahaan itu dibedakan antara, form awal bagaimana memancing, orang untuk menjadi customer. Lalu kalau sudah, dapat kontaknya, itu ada, follow up dan ada isian, kedua gitu ya. Isian kedua ini yang boleh lebih detail terkait dengan prosedur, pembelian yang kita, tetapkan gitu ya. Tapi baru di awal jangan dulu gitu ya. Di awal jangan dulu panjang lebar macam-macam gitu. Jadi, hilangkan isian, formulir yang tidak berguna ya, ngapain sih aku ditanya gini-gini gitu ya, nanti aja kali gitu ya, awal-awalnya kayak misalnya kalau mau, sign up ya, sign up kan kita sekarang banyak tuh kalau di website-website kita sign up, itu belum udah ditanya ini kan jadi males gitu ya. Biasanya cuma ditanya, alamat email aja udah gitu ya atau username lah, nama gitu ya, boleh boleh bukan nama asli gitu. Jadi username sama, alamat email gitu. Nanti kalau udah, jadi kita tawarkan ini gini gini segala macam, jadi prospek, baru, ditanya, informasi yang lebih detail ya. Oke, kemudian di dalam, website, mau Instagram mungkin, Facebook, apapun media-media yang kita punya, entah brosur, leaflet, poster gitu ya, itu bukan hilangkan, gunakan warna yang, kontras gitu ya, yang, mencolok begitu untuk apa yang disebut CTA button. CTA button ini call to action ya, CTA kepanjangannya call to action. Jadi, eee biasakan orang itu bukan biasakan, berikan kesempatan bagi orang itu untuk cepat melakukan action gitu ya. Kalau kita punya, Instagram mungkin Bapak Ibu tahu, shop now, itu kan ada yang Instagram promo itu, shop now, buy now, gitu ya. Itu jadi yang, membuat orang langsung tinggal klik gitu, langsung terhubung gitu. Ya bisa di Instagram, di website, di, eee email misalnya, kita kirim email kepada, prospek gitu ya, sudah langsung dia tinggal klik button itu, langsung terhubung, menjadi, customer kita misalnya ya. Dengan warna yang kontras, dengan, warna yang mencolok gitu ya, supaya, ukurannya juga cukup besar, jangan terlalu kecil, supaya mereka, bisa langsung klik gitu ya. Mmm, hindari, image slider kalau di website itu ada yang, suka, gonta-ganti gambar gitu ya. Kalau orang lagi ngeliat gini tiba-tiba bergeser ke kiri, ke kanan atau apa gitu ya. Itu sekarang udah mulai ditinggalkan jadi orang, lebih suka dengan tampilan-tampilan yang, sederhana, yang simple gitu ya. Ini saya berikan pedoman khususnya di digital ya, karena memang kita semua sekarang banyak pakai digital. Oke, kemudian jangan pakai foto-foto yang murahan ya, cheesy stock. Kalau kita pasang, buat Instagram, postingan di Instagram misalnya, pakai fotonya yang pure gitu ya, yang murah, yang gratisan lah kira-kira gitu ya. Yang gratisan yang kualitasnya juga rendah gitu. Ya sempatkanlah, ambil foto yang bagus, kualitas yang bagus gitu ya. Eee, perlu perlu rajin juga sih, gratis tuh nggak harus atau nggak pasti jelek ya. Ada yang foto gratisan tapi juga bagus. Nah itu harus rajinlah mencari di mana nih tempat
bisa dapat foto yang bagus ya. Oke, sama juga kalau kita buat YouTube, kita buat postingan di Facebook, di mana lah macam-macam ya, kita buat poster atau apa, uh, buat foto yang bagus ya, itu akan sangat sangat membantu. Oke, tadi masih ke CTA, ini gunakan CTA phrases yang kuat kayak tadi buy now, nah, ya, contact us now, gitu itu apa, udah pasti kuat, jangan terlalu bertele-tele ya. Jadi yang simple, yang orang langsung tinggal klik, jadi deh customer kita ya. Nah, CTA ini harus di atas ya, jangan di bawah-bawah yang nggak kelihatan gitu, nyempil kecil-kecil gitu ya. Jadi letaknya harus cukup terlihat di atas ya. Judul itu tentu ya, jadi ada headline yang jelas, tidak terlalu panjang judulnya, ukurannya cukup besar ya, warnanya juga cukup mencolok. Jadi kalau kita buat postingan di mana-mana gitu, itu jelas terlihat ya. Apapun, ini kita bicara medianya, media apapun ya. Oke, kemudian ada sense of urgency. Sense of urgency itu buruan gitu ya. Kalau emak-emak tuh beli sekarang besok naik, udah langsung buru gitu ya. Diskon hanya 24 jam, udah di Uber tuh ya, sampai ada late night shopping, malam-malam dikejar-kejar gitu ya. Tinggal satu, kan gitu ya. Bisa ada properti, eh, apa tuh istilahnya, barang langka, jarang ada, gitu ya. Jarang ada nih mobil, jarang ada, ya jarang ada sebenarnya jelek. Enggak sih, tapi itu jadi jarang ada gitu ya, mobil seperti ini langka gitu ya, collectible items gitu ya, barang koleksi gitu. Jadi search urgency itu cepetan nih gitu ya, limited edition gitu, itu nanti akan diburu deh tuh sama orang gitu ya. Oke, kemudian tambahkan value, jadi ini loh, kalau beli sekarang ada bonus gitu ya, ini loh dapat barang ini nih bener-bener bernilai tinggi gitu ya, apa, Anda kalau dapatkan ini sangat beruntung gitu, itu juga bisa. Yang paling paling dendang sih yaitu ada tambahan nih value added gitu ya, jadi nanti ada bonusnya apa, kalau beli ini nanti ada free pengurusan surat, ada free gratis mengunjungi lokasi, atau gratis konsultasi apa kayak gitu. Itu bisa bisa sangat menarik juga ya. Orang yang tadinya baru lihat-lihat langsung bisa jadi customer. Oke. Dan terakhir ada testimoni yang sekarang juga banyak sekali dilakukan gitu ya. Kalau kita sendiri yang ngomong kan, nah ya itu kan yang ngomong gitu ya. Jadi kalau kita memakai pihak ketiga, testimoni ini tentu orang yang sudah pernah menjadi customer kita ya, real ya. Jadi sekarang suka bisa tuh dibuat-buat, tapi kita buktikan bahwa ini real customer, ada fotonya, ada namanya, umur, jabatan, tanggal lahir. Enggak ya, jadi misalnya Pak Tono 30 tahun, Bekasi saya gitu ya, cukup lah gitu. Oh, dia cerita nih, iya nih kemarin aku jual ini lewat lelang nih cepet banget, ternyata barangnya bisa dihargai tinggi gitu ya, atau yang dari pembeli, oh iya nih, oh cari-cari di mana nggak ada, ternyata di sini ada, bagus barangnya, prosesnya apalah, lancar, mudah kayak gitu deh ya. Jadi itu benar-benar klien testimoni ya. Kalau sekarang di media digital banyak istilah apa namanya, influencer gitu ya, influencer atau endorser gitu ya. Itu intinya yang sebenarnya kayak mereka itu bukannya gimana ya, real real customer itu lebih 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 dipercaya ya, dibanding kelihatan nih ini endorser yang orang emang dibayar untuk ngomong gitu ya, belum tentu dia pernah ikut lelang kan gitu. Jadi hati-hati, yang baik tentu real ya, real client testimony. Oke, itu mudah-mudahan bisa membantu, intinya dari prospek kita bisa menjadi customer ya. Baik, nah khusus untuk website ini, kalau Bapak Ibu bisa bisa punya apa, website sendiri misalnya di masing-masing
wilayah gitu ya, atau nggak harus website lah, kita mungkin punya Instagram ya, itu juga bisa. Intinya kita mengconvert visitor atau pengunjung media kita, media sosial kita, YouTube kita gitu ya. Saya lihat banyak nih di beberapa wilayah buat buat YouTube YouTube sendiri gitu ya. Instagram juga banyak di mana-mana, tiap-tiap wilayah punya Instagram ya, bisa. Oke, jadi buat semuanya mudah. Kalau misalnya di toko online itu payment gateway-nya yang bagus, yang mudah, bisa transfer ini lewat ini, bisa kartu kredit, bisa debit, bisa OVO, bisa apa e-money itu ya, bisa OVO, GoPay, bla bla bla, ShopeePay, itu semakin digemari, semakin mudah. Orang yang, aduh saya cuma punya rekening bank ini, gimana nih nggak bisa, oh nggak bisa, harus pakai bank Mandiri, misalnya harus pakai bank BCA, BNI, ya nggak jadi deh gitu ya, yang dia sebenarnya udah tertarik tapi karena proses pembayarannya tidak mudah bagi mereka, akhirnya nggak jadi customer ya. Ini penting banget gitu. Oke, kemudian ada free subscription, jadi bisa berlangganan gratis, bisa menjadi member gratis ya, kayak gitu. Untuk di blog kita punya podcast. Oh sekarang lagi ngehits podcast ya. Boleh Bapak Ibu coba deh buat podcast. Kalau memang kita mau menyasar kepada kaum milenial gitu ya, yang gemar menggunakan podcast gitu. Jadi sasarannya tentu disesuaikan dengan target audiens kita ya. Atau kita punya newsletter, kita bisa berikan nih berkala gitu ya, ada info-info gratis ke customer, dah mereka jadi mau ya. Intinya keep in touch dengan customer, kita selalu berikan info gitu ya ke mereka, dan itu for free gitu. Oke, tentu yang bernilai ya, kalau gratis tapi juga mereka nggak perlu ya, ya percuma juga gitu. Oke, kemudian buatlah pencarian yang mudah gitu. Jadi kalau misalnya di website kita kan banyak ya, atau di Instagram misalnya, kita pasang hashtag. Kalau di website kita bisa pakai keyword ya. Nah itu kalau misalnya orang mau cari properti di Bekasi gitu ya, itu kan apa namanya, apakah langsung kita yang muncul gitu ya. Jadi menunya juga harus harus bisa ke crawl ya, kebaca sama Google, supaya nanti orang kalau mencari datanglah ke, bisa muncullah website kita gitu ya. Kalau di Instagram kita pakai hashtag, misalnya orang lagi search eh, komputer apa gitu ya, atau mobil apa gitu. Nah itu muncul di tampilan mereka Instagram kita gitu ya. Jadi gunakanlah hashtag atau keyword yang bagus supaya mereka juga cepat gitu ya mencarinya. Itu kalau yang di eksternal. Di internalnya kita kalau sudah punya website juga ada menu search yang bisa mudah digunakan oleh mereka ya. Websitenya lelang saya lihat cukup banyak, di tiap wilayahnya juga cukup banyak barang. Nah mereka bisa cari kan ya, search yang bukan dari Google-nya tapi yang dari internal website kita ya. Oke, jadi mereka punya positive experience ya, mudah dan cepat gitu, intinya gitu. Oke, kemudian positive review dari orang lain gitu ya, semacam testimoni tadi gitu. Jadi eh, apa, ada menunya di website kita. Nih review dari orang gitu ya. Kan kalau Bapak Ibu tahu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bla bla bla, itu kan ada tuh ya review dari pembeli yang sudah pernah beli produk itu ya. Review sekedar bintang 5 misalnya gitu ya. Terus ada foto dari pembeli, pasang fotonya, produk bagus, sesuai foto, kayak gitu ya. Itu ada positif review ya. Free shipping ya, kalau misalnya di website jual barang tuh ada free shipping. Kalau di lelang mungkin berikanlah apa yang kita bisa bisa kasih secara free gitu ya. Free tanya jawab, free konsultasi, free pengurusan apalah misalnya ya, yang tentu mampu kita berikan dan senang didapat oleh customer ya. Konten di dalam landing page itu, jadi kalau kita punya website, Instagram atau apa, bisa kita berikan
satu link yang bisa mengarah ke landing page. Landing page itu halaman lain ya. Kalau di Instagram kan mungkin terbatas, cuman kecil gitu ya. Di Facebook juga mungkin, atau bahkan di website. Nah, supaya nggak semuanya kita tampilin di depan di awal, kita bisa berikan saja satu link yang mereka bisa klik, nanti mengarah ke landing page gitu ya, ke halaman lain yang bisa mereka temui setelah mengklik sebuah link gitu. Jadi nggak semuanya dijejelin di awal gitu ya. Itu uh, menarik gitu ya, supaya orang dapat infonya sesuai kebutuhan gitu. Oke, kemudian iklan itu juga boleh, online ads gitu ya, yang tadi mengarah sekali lagi ke landing page. Jadi kita pasang iklan di Google Ads misalnya gitu ya, itu kan kecil tuh tempatnya, space-nya ya. Nah, kalau gede-gede kan mahal ya. Jadi kita cuma dapat space kecil, tapi kita kasih link, nanti mereka bisa mengarah ke landing page ya, yang tentu cocok dengan yang kita tawarkan ya. Testimoni sekali lagi yang satisfied customer, yang puas gitu ya, yang itu bisa membantu. Di tes juga gitu ya, proses e-commerce kita kalau di lelang tuh kita sebutnya marketplace ya, jadi mempertemukan penjual dan pembeli gitu ya. Nah itu mudah atau tidak gitu ya, jadi jangan sampai orang sudah mau pakai marketplace kita, ternyata ada kesulitan, ada nge-lag gitu ya, jadi lama sekali muncul gambarnya, jadi harus secara teknologi juga harus kuat gitu. Oke, ada call to action tadi, jadi tombol atau button yang bisa langsung diklik ya, atau sekedar email untuk proses selanjutnya, bertanya atau minta informasi gitu ya. Online text chatting ini juga bisa ya, supaya orang secara cepat bisa chat, mau nanya dong ini gimana nih ya gitu ya. Tambahkan satu menu gitu di media kita, chatting ya. Kalau di media sosial sih pakai pakai komen ya, pakai komen. Oke. Dan terakhir ada frequently asked question ya. Jadi yang bagian atau menu yang kita bisa sediakan di tempat kita, kalau di website bagus, di WA bisnis itu ada ya. Jadi kita masukkan satu menu frequency asked question. Jadi kumpulkan saja pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ada diajukan oleh orang, itu seperti apa, langsung ada jawabannya ya. Baik, itu beberapa tips ya. Lanjut sekarang bagaimana kita untuk lebih menguatkan lagi gitu ya. Kita harus berikan sesuatu yang memang genuine ya, yang benar gitu, yang jujur, yang tulus apa adanya gitu ya. Jangan terlalu berlebihan, lebay, atau menutup-nutupi satu fakta gitu ya. Jadi buatlah yang jujur ya, genuine, yang tulus, yang apa adanya, as is lah. Kalau di lelang istilahnya kan as is gitu ya, ini barang kita apa adanya seperti ini kan gitu ya. Ini ada beberapa lagi, jadi kita listing mailing address, phone number gitu ya. Ini supaya kita bisa membantu orang itu percaya gitu ya di dalam bertransaksi dengan kita. Ini jelas nih alamatnya di mana, nomor telepon, kontak emailnya gitu ya. Di depan, di front page, kalau kita punya website itu juga tentu yang atraktif gitu ya. Kenapa sih kok orang bisa datang ke lelang.id ya, itu karena apa ya, itu kan tentu harusnya karena menarik di depannya ya, dan ini bisa menimbulkan image juga ya. Bisa dilihat lah contoh-contoh banyak website-website yang baru di awal aja sorry baru di awal aja orang percaya bahwa oh ini bonafit nih, profesional gitu ya. Oke, kemudian fokus pada apakah pengunjung kita itu mencari apa yang mereka cari gitu ya.
produk apa sih yang digemari, jasa apa yang digemari, atau sekedar informasi apa yang digemari. Nah, itu harus tampil tampil di depan gitu ya. Jadi supaya orang tuh nggak kelamaan cari-cari ini apa sih di mana gitu ya. Saya mau nanya ini prosedurnya atau syaratnya atau apa tuh cukup jelas terlihat gitu ya. Tentu dengan teknologi dibantu website kita apapun itu mudah diakses ya. Tidak loading lama gitu ya, tidak lambat gitu, dan ada navigasi yang cukup mudah, user friendly. Menu-menunya tinggal klik-klik kemana-mana itu mudah. Jangan biarkan orang lost in the jungle gitu ya, aduh tersesat nih kemana tadi ya, balik lagi gitu, jadi bingung gitu. Jadi gunakan navigasi yang user friendly. uh, Namanya tentu juga yang baik. Ini sih udah oke banget lelang.go.id ya. Jadi linknya atau page-nya juga sudah sangat menjual sih sebenarnya, tinggal dimaksimalkan saja. Kalau Bapak Ibu punya Instagram juga, nama Instagramnya yang cukup cukup catchy gitu ya, yang orang tuh kalau cari ya udah gitu ya, lelang Bekasi misalnya gitu ya, atau lelang Medan atau apa gitu. Jadi yang memang secara uh, umum awam itu akan ketik, akan mencari dengan keyword itu gitu ya. Baik, kemudian isi option for purchasing tadi ya, jadi supaya tidak susah bayarnya gitu ya. Uh, di setiap tempat itu buy now, nanti ke sana buy now lagi gitu ya. Mereka udah cari-cari sini ketemu lagi tombol itu gitu ya. Harga itu juga bagus, saya lihat juga sudah tampil di setiap foto. Ada harganya gitu ya. Kalau kita punya Instagram bisnis itu sekarang di Indonesia sudah bisa kan ada Insta Shopping ya. Baru tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi udah ada fasilitas Insta Shopping. Kalau kita pasang posting di feed Instagram itu bisa kita orang bisa ngeklik, muncul harganya gitu ya. Itu harus di set sih di Facebook, dan kita punya punya kayak katalog gitu ya di Facebooknya gitu, dan link juga ke website tentu ya. Agak ribet tapi kalau mau dicoba bisa ya. Jadi di setiap tampilan kita muncul harganya supaya membuat orang mudah dan cepat mengambil keputusan mau mau beli apa enggak nih gitu ya. Tentu di dalam pembayaran yang secure, jangan membuat orang curiga gitu ya, ini kartu kredit saya gimana nih, nanti jebol apa gitu. Wah, sekarang emang harus hati-hati ya. Udah hati-hati begitu tetap aja ada hacker-hacker gitu ya. Bapak Ibu pernah alami nggak? Saya beberapa kali gitu ya, sampai aduh kartu kredit kantor tuh karena memang digunakan untuk bayar ini bayar itu secara online. Padahal sih udah di hati-hati gitu ya, tapi tetap aja gitu. Tapi ya alhamdulillah kita klaim ke banknya, tunjukkan bahwa ini bukan kita kok ya, terlihat dari IP-nya juga kan, IP address-nya mungkin dari Thailand apa dari China gitu ya, udah jelas bukan kita yang transaksi. Bisa sih di void gitu ya. Tapi oke, itu maksudnya jadi bagi si customer itu akan cepat mengambil keputusan kalau terlihat proses purchasingnya, proses pembayarannya itu aman dan user friendly, order formnya. Jadi isiannya tuh nggak banyak-banyak, nggak macam-macam, tanya ini tanya itu gitu ya. Jadi yang mudah lah gitu. Dan ada apa namanya, sekarang disebutnya two step authentication gitu ya. Jadi kalau mau transaksi itu harus di verifikasi lewat handphone misalnya gitu ya. Jadi itu terlihat bahwa secure gitu. Tentu di lelang ini juga udah digembok kan ya site-nya ya. Ada gambar gembok terkunci itu, jadi orang oh oke, ini aman kok kalau saya mau transaksi di sini ya. Oke, kemudian answer all customer query, jadi haruslah
bagaimana customer kita kalau tanya itu harus dijawab ya. Sudah punya Instagram banyak, postingannya, feed-nya, tapi kalau ada orang komen didiemin, ya sayang dong ya. Kalau tanya pasti harus dijawab, komen pun juga harus direspon. Terima kasih, komennya gitu ya, kasih hati kayak atau apa, nge-like juga gitu ya. Jadi, kita bisa DM atau apa. Jadi, berikan respon lah gitu ya, jangan jangan didiemin aja gitu. Apalagi kalau mereka bertanya ya pasti harus dijawab. Apalagi kalau komplain. Ada nggak Bapak Ibu yang terima komplain ya lewat telepon, lewat email, lewat Instagram, lewat Twitter misalnya ya, ada komplain atau negatif word of mouth dari customer kita, itu jangan didiemin ya, kita harus respon gitu. Karena bukan hanya orang itu yang perlu mendapat respon, tapi kalau sudah di media sosial kan orang lain bisa lihat, ini ada orang komplain begini kok didiemin sih gitu ya. Kan pasti juga orang lain akan lihat. Tapi kalau kita balas, kita respon, oh iya ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami akan melakukan ini, mohon maaf, bla 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 gitu ya. Nah orang akan lihat, oh bagus ya ini lelang atau JKN ini apa sih KPKNL ya, sorry KPKNL wilayah ini nih bagus ya, eh, merespon ada komplain ini gitu. Jadi orang lain juga bisa mendapat impresi yang baik tentang tentang kita ya. Oke, isi kontak option tentu jadi mudah dihubungi lah intinya ya, yang cepat gitu ya, telepon juga cepat dijawab, WhatsApp juga dibalas, email juga cepat dibalas, intinya seperti itulah ya, yang mudah dihubungi dan terbukti cepat gitu ya. Jangan ngeselin kan, Bapak Ibu pernah alami mungkin ya, hubungi call center kami 24 jam ya, begitu di telepon, mohon maaf, petugas kami sedang melayani customer lain. Silakan menghubungi kembali. Begitu terus ya, sama juga bohong ya. Oke, baik, kemudian quick respon. Nah, ini tadi sambungnya quick respon. Jadi benar-benar siap kalau kita sudah mau jualan ya harus dijaga tokonya, jangan ditinggal gitu ya. Apalagi kalau sampai komplain ini harus direspon gitu ya. Email kayak sekarang ya, itu harus selalu ada yang memantau. Media sosial harus selalu ada yang memantau. Siapa yang ditugasi, entah bergantian atau bagaimana, ada yang cutinya gitu ya, cuti. Jadi hari ini siapa misalnya kayak gitu, itu silahkan. Tapi benar-benar harus bahkan 24 jam. Sekarang tuh orang kan nggak kenal jam gitu ya, mau Sabtu Minggu bukan hanya di jam normal gitu, kadang-kadang malam-malam gitu sampai tengah malam tuh ada juga, selamat malam sis gitu, mau nanya gitu, iya kakak gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang sudah nature-nya begitu, kita juga juga silakan aja gitu ya, jangan ih apaan sih nanya-nanya malam-malam begini, nggak ada gitu ya. Dia akan pindah loh, pindah ke toko sebelah cari yang emang cepat merespon gitu ya. Oke, jadi benar-benar quick respon. Oke, kemudian konsentrasilah pada keuntungan yang bisa didapat oleh si customer kita gitu ya. Mereka tuh pengen cepet, ya udah kan mereka tuh pengen apa sih? Kalau di bisnis lain ada murah gitu ya. Itu benar-benar kita konsentrasikan ke sana. Syukur mereka itu udah nanya, berarti kan mereka minat gitu ya, dibanding orang yang nggak nanya, yang nggak minta ini minta itu. Biasanya orang yang bawel minta ini minta itu biasanya jadi ya, karena mereka hanya untuk memastikan aja gitu. Kalau yang nggak pernah nanya, nggak pernah ya malah justru nggak prospek kayak gitu ya, nggak bisa jadi customer. Oke. Baik, nah masih di konteks ini adalah lengkapi dengan supply chain management ya. Ini tambahan aja. Jadi bagaimana mulai dari tadi itu dari lead ya, dari lead prospek ke customer, itu tidak cukup kalau kita tidak lengkapi dengan supply chain management. Jadi
udah bener-bener nih udah sampai di ujung mau jadi customer, ternyata produknya eh, udah nggak available misalnya gitu ya, atau di drop sama ini. Jadi bener-bener harus harus cepat gitu ya. Kalau di bisnis biasa sih kelengkapan produk gitu ya, jangan sampai orang udah beli ternyata produknya sudah sold out kayak kayak gitu. Dan harus cepat. Dengan supply chain management ini cepat ya, kita ada product flow-nya itu jelas gitu, tercantum di sini udah terjual atau belum. Ya udah, kalau udah terjual nggak bisa diklik lagi dong gitu ya. Ini yang secara cepat aja saya jelaskan, perlu ditambahkan gitu ya sebagai perhatian kita, supaya yang tadinya udah mau jadi customer ini benar-benar deal dan terjadi transaksi gitu ya. Sayang aja kalau udah mau jadi customer, udah jadi deal, tapi ternyata ada hambatan di dalam kesediaan barang, atau mungkin kalau dilelang ya kerumitan prosedurnya gitu ya. Orang udah seneng, udah mau, udah punya duit gitu, tapi akhirnya mundur hanya karena proses yang sulit menurut mereka, yang rumit, susah, bla 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 gitu ya. Akhirnya nggak jadi deh gitu. Oke, nah khusus untuk di e-commerce ya ini apa bisa jadi tambahan deh. Jadi memang yang apa namanya, kita selalu menjaga relationship dengan customer gitu ya. Eh, ini apa namanya, CRM itu kepanjangannya Customer Relationship Management ya. Jadi kita jalin hubungan dengan customer. Nanti di sesi terakhir nanti ada tentang relationship marketing ya, nanti saya tambahkan. Ini sepintas aja. Jadi bagaimana kita sangat tergantung dengan hubungan dengan customer. Pasti Bapak Ibu punya pelanggan-pelanggan KPKNL yang setia ya, loyal customer gitu. Jadi memang mereka bisa dihubungi kembali gitu ya. Apa namanya, itu menjadi dasar lah sebuah relationship ya. Oke, ini detail aja bisa di skip ya. Oke, ini menjadi kunci ya bagaimana customer. Oh, oke, maaf. Ini tadi apa namanya, mengulang ya. Jadi dari cold call, advertisement ini saya ulang lagi. Jadi bagaimana ini semua bisa menjadi apa namanya, cara kita, pintu kita mendapat customer ya. Oke, ini yang tadi ya kita ubah. Oke, jadi diingat ada 1000 lead menjadi 100 prospek menjadi 10 customer gitu ya. Nah, silahkan di akhir ini Bapak Ibu latihan, coba buatlah sebuah activity plan ya. Kalau ada yang dari satu wilayah, satu kantor itu boleh berkelompok gitu ya, boleh jadi satu gitu. Khususnya untuk lelang ini buatlah activity plan ya yang bisa dilakukan, apa saja nih saya mau cari lead dari mana saja ya. Kalau tadi kan ini, nah di sini ya, saya punya cold call, saya punya referral, ada tuh trade show kemarin atau apa ya, atau ke depannya ya, kita bisa sebutkan activity plan ini, di tahun ini deh 2021 Bapak Ibu mau buat rencana kerja apa untuk mendapatkan lead gitu ya. Saya mau roadshow ke sini, atau saya mau buat presentasi di kantor mana gitu misalnya ya. Semuanya ditujukan untuk mendapatkan lead ya. Disusun daftar leadnya yang nantinya bisa di follow up, ditindaklanjuti untuk bisa menjadi prospek dan customer ya. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu perlu punya target ya. Kira-kira dalam 1 tahun ini saya mau target berapa customer ya. Kalau sudah berarti kan dikalikan ya, dikalikan 10 kalikan 10, itulah yang kita harus capai gitu ya leads-nya. Kalau di bisnis umum itu setiap tahun biasanya sales atau marketing disuruh buat kontrak kerja gitu ya. Pokoknya tahun ini mau mau dapat berapa customer atau berapa, biasanya dalam bentuk value rupiah gitu ya. Mau ada transaksi berapa rupiah gitu ya, sekian ratus juta atau M gitu ya. Jadi kita punya target tentu
dipertimbangkan dengan banyak hal, bisa dilihat dari tahun lalu. Saya yakin meskipun pandemi begini, lelang mah tetap aja gitu ya, sekarang kan juga sudah dilakukan secara online. Jadi tahun lalu berapa di tiap, wilayah Bapak Ibu, tahun depan berapa, atau mungkin sudah diberi oleh, pimpinan, tahun ini kita harus, capai target sekian ya. Nah, berarti harus dapat prospek berapa, harus dapat lead berapa. Nah, itulah yang silakan Bapak Ibu, susun gitu ya. Nanti bisa submit di, WhatsApp, nanti boleh kita, diskusi selanjutnya ya. Oke, itu saja, cukup dari saya untuk, sesi ini generating leads. Jadi, silakan coba gitu ya buat latihannya. Nah, nanti setelah ini saya, akan, sampaikan sesi, terakhir di sesi keempat tentang, relationship ya. Terima kasih, selamat siang.